komputer ini umurnya 5 tahun. Ya, jadi pada tahun 2011 gua dibeliin komputer ini. Dan bisa dibilang speknya masih yang standar. Tapi harganya cukup mahal karena nggak tahu, mungkin karena aksesorisnya ya, seperti monitornya atau kayak keyboardnya. Mungkin itu yang buat mahal. Tapi dalam pas gue lihat, ya biasa aja. Maksudnya i7 tapi i7-nya nggak yang cepet. Nah, habis itu beberapa tahun gue pakai, akhirnya ya sekitar 2 tahun, setahun gue ganti VGA udah 2 kali. Pertama karena apa ya? Pertama karena nggak kuat untuk main game. Habis itu kedua buat ngedit, tapi habis itu kayak nggak kuat juga. Akhirnya gue ganti lagi. Nah, ini VGA-nya udah mantep, udah oke. RAM juga udah gue tambahin 16 GB, udah oke. Sekarang jadi permasalahan adalah prosesornya dan motherboardnya. Sebenarnya gue mau ganti prosesor aja karena menurut gue prosesornya masih terbilang lambat. Gue udah pernah cek di benchmark, katanya komputer gue ini ratingnya sekitar 60% gitu. Menurut gue itu kurang maksimal, katanya untuk pakai untuk kerja kayak workstation atau ngedit itu juga nggak gitu gede. Makanya sering kali gue kalau lagi ngedit itu sering crash. Jadi misalnya gue lagi edit, tengah-tengah tahu-tahu not responding, habis itu dia keluar aplikasinya. Nah, itu membuat gue kesel, dan ini nggak bisa begini terus, harus diganti prosesornya. Dan prosesornya gue rencana mau yang sekitar hampir 4 GHz. Jadi kuat lah untuk editing, untuk game, untuk semua kuat. Karena ganti prosesor, motherboardnya ini nggak bisa colok, soketnya nggak cocok sama prosesor yang cepat itu. Jadi mau gak mau gue harus ganti motherboard juga. Ya sekalian lah, karena udah 5 tahun juga kan motherboard ini. Habis itu gue mau pakai SSD, jadi supaya nanti komputernya atau software apapun jadi cepat ngebutnya. Ya sekarang internet gue lagi mati, jadi ini menghambat kerjaan gue sebagai YouTuber. Karena gue hari ini harus upload 2 video, vlog gue sama Kraken Egg. Hari ini gue punya sebuah misi, gue harus mengupload 2 video itu tepat waktu. Nah, gue siasati dengan cara, gue dulu pernah ke Jeko dan internetnya cepet banget. Nah, sekarang hari ini gue mau ke toko komputer dulu, gue mau beli dulu semua komponennya yang nanti mau dipasang. Ya mungkin gue bawa CPU-nya, gue mau pinta pasangin di situ. Selama dipasangin di situ, nanti gue bakal ke Jeko. Gue ngedit Kraken Egg sebentar karena itu udah diedit setengah. Tinggal bentar lagi doang. Habis itu sambil ngedit Kraken Egg di sana, nanti gue upload vlog gue. Semoga berhasil misi ini. Gue gak enak lah kalau misalnya harus telat upload, karena udah pernah juga Kraken Egg telat upload. Vlog gue sebenarnya telat dikit gak apa-apa, cuma kita coba hari ini jam 4 sore. Kalau misalnya emang ternyata nggak bisa, ya udah, gue minta maaf. Ya ada kesalahan juga tadi gue bangun siang. Ya alasannya seperti biasa, begadang untuk ngedit. Gue nonton vlognya Raisa Ica, dia juga nggak ngeluh, dia juga share pengalamannya. Dia kalau misalnya sekarang nih ngevlog nih, tidurnya jadi nggak beraturan. Dia kemarin kalau nggak salah ngedit sampai jam 6 pagi. Akhirnya dia bangun jam setengah 1. Ya gitu, itu kehidupan seorang vlogger kita. Abis hari ini kita rekam-rekam, momennya kita ambil, kita harus edit lagi malamnya. Begitu seterusnya untuk bisa upload hampir setiap hari atau setiap hari. Untuk kalian semua, kalau masih ada yang ngeluh atau gimana, makanya kita suka kadang-kadang kayak kemarin yang gua kesel gitu karena gua udah ya udahlah, tapi itu salah satu proses menjadi YouTuber. Dinikmatin aja sih menurut gua. Dan gua juga nunjukin emosi gua di video karena gua nggak mau kelihatan kayak seneng terus atau gimana. Gua ya mau yang apa adanya lah. Kenapa gua pakai kacamata hitam? Karena gua baru sadar gua kebiasaan lihat layar. Gua takut fokus apa enggak. Jadi gua pakai ini. Nggak tahu di luar apakah akan gua pakai juga. Harusnya sih gua pakai juga. Ya kalau nggak, mata gua ke monitor terus karena gua mau ngecek fokus. Tapi sebenarnya mata gua agak minus. Gua nggak tahu ini buram apa enggak di monitor. Jadi kayak agak percuma juga sih. Ya sudahlah. Ya barangnya belum ada hari ini, jadi mesti besok lagi. Gua udah bawa CPU lagi kan, maksudnya PC-nya kesini. Ya udahlah, besok kita balik lagi ke sini habis dari kampus kalau ada kelas. Habis itu langsung dipasang di situ ya. Oke, mantap. Emang udah waktunya sih upgrade komputer ya, buat kalian yang komputer emang udah 5 tahun lebih gitu ya. Emang udah waktunya, bukannya gimana. Kayak mobil aja kan juga pasti ada, udah 5 tahun pasti ada aja yang diganti gitu. Oke, let's do the mission. Gue gak yakin internetnya di sini nyala juga, karena takutnya satu daerah dan mogok mati ya internetnya. Cuma ya, kita coba aja lah. Sekalian gue mau beli donat.
Come on, come on. Alright. Gila kalau di rumah ngevlogin upload secepat ini, mantep bener. Mission accomplished. Tuh buat kalian juga kalau misalnya ada yang internet yang lemot atau mati tiba-tiba di rumah, larilah ke kafe terdekat atau Jeko atau apalah yang ada internet. Tapi gue demen banget sih dekat rumah gue ini Jeko ini cepet banget internetnya tadi. Oke gile. Kemarin gua nonton di YouTube kayak seminar dari New York Film Academy. Mereka ngundang Jonah Hill. Ya sebenarnya sih videonya sih 53 menit. Gue baru nonton depannya sekitar setengah ke depan. Ya ada satu kata quote yang gue inget banget dari dia tentang industri film atau yang kayak gini di YouTube gitu. Katanya kalau misalnya buat kalian mau mulai atau yang lagi sedang berjuang, katanya kalau kita ada rencana lain selain di dunia film ini, mendingan gak usah kerjain dunia film, mendingan kerjain yang rencana lain itu. Karena di dunia film, kalau misalnya kita bikin terus video atau film atau apa, yang penting kita bikin terus, keep doing it, ya pasti akan berhasil, hanya masalah waktu. Kalau misalnya kita masih ada rencana lain, kayak ada kerjaan lain selain bikin film, lebih baik kerjaan itu aja, karena ini akan sangat makan waktu. Kira-kira kayak gitu sih isinya yang gua tangkep. Ya ya sama kayak konsep yang gua ambil saat ini. Ya kalau mau sukses di dunia YouTube atau di dunia film, seperti ya dunia inilah pervideoan gitulah, ya just keep making stuff dan eventually we will success. Dan kesuksesan itu pasti hanya masalah waktu kalau menurut gua itu. Dan apakah kita berhenti berjuang atau enggak? Kalau berhenti berjuang untuk bikin film ya itu gagal. Kayak tulisan yang di bawah ini di kamar gua, you only fail when you stop trying. Ya itu benar banget. Gue bikin vlog sebenarnya supaya gua bikin stuff tiap hari, supaya gue bikin video tiap hari. Tujuan gua itu sebenarnya ya dokumentasiin kehidupan gua juga. Gua bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utama gua adalah supaya gue bisa bikin video tiap hari gitu. Ada sesuatu yang gue bikin tiap hari. Jadi lama-kelamaan gue akan terus belajar kan untuk bikin video yang bagus, gimana cara bikin yang bagus, gimana menceritakan sesuatu dengan baik melewati video. Kayak gitu, itu hal yang menarik, itu yang gue suka dari film. Itu sempat gue kayak gak semangat bikin vlog, akhirnya gue bikin lagi karena ya gue gak bisa berhenti, gue tetap bikin video.